Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Menteri dan para jajarannya yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pemaparannya Bu Menteri, dan seperti biasa kami di Komisi 1 mendukung penuh setiap kebijakan yang Ibu Menteri lakukan, khususnya untuk anggaran. Tadi sudah dipaparkan oleh Sekjen tentang anggaran biaya operasional non-operasional sisa 821 miliar. Sebagai negara besar, tentunya sisa anggaran tersebut menurut hemat kami dengan tugas-tugas para perwakilan di luar negeri yang begitu kompleks dan begitu padat serta sangat tentunya diandalkan, saya melihat bahwa sisa anggaran ini kalau bisa dievaluasi kembali, dan kalau memang diperlukan persetujuan dari Komisi 1, saya yakin dan percaya teman-teman di Komisi 1 sangat mendukung semua kebijakan tersebut. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, tadi sudah di beberapa bapak-bapak dari anggota DPR sudah mempertanyakan menyangkut masalah local staff. Saya secara khusus hanya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sturman kalau tidak salah tentang local staff yang orang Indonesia. Apakah kebijakan Bu Menteri tentang sistem penerimaan mereka apakah masih tetap berlaku, dan maksud saya apakah ketentuan itu tidak bisa dirubah, karena bagaimanapun juga setiap orang warga negara memiliki job security yang aman. Ada masukan bahwa kalau mereka hanya sistemnya kontrak, mereka tidak merasa nyaman. Jadi secara khusus saya ingin menggarisbawahi bahwa ini hanya untuk orang-orang Indonesia berstatus local staff. Nah, saya pikir kalau kita menginginkan mengiklimkan suatu situasi job security bagi mereka, tentu akan lebih banyak menguntungkan dari sisi sense of belonging, sense of security terhadap aktivitasnya di dalam membantu para pejabat-pejabat kita yang bertugas di KBRI. Nah, kalau memang sistem yang lama masih berlaku, mohon kiranya ini dipertimbangkan. Karena kalau hanya keputusan Menteri, saya pikir Bu Menteri bisa mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali. Nah, yang kedua, menyangkut masalah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dev, kalau tidak salah, menyangkut masalah Papua. Sebenarnya secara kuantiti dan kualitas para teroris KKB tersebut, kalau dihitung secara matematis itu tidak begitu banyak artinya. Tetapi yang terjadi adalah pembunuhan yang terjadi setiap saat. Apakah itu terjadi pada rakyat ataupun TNI, Polri, bahkan orang asing sekalipun. Nah, yang menjadi pertanyaan, sering dipertanyakan bahwa apabila aparat kita bertindak tegas, maka akan timbul suara-suara tentang HAM. Sebaliknya kalau dibiarkan yang terjadi seperti saat ini, yang ingin saya pertanyakan sebenarnya, di sisi Kementerian Luar Negeri, kira-kira dari dua alternatif itu, yang kira-kira yang mana yang akan direkomendasikan kepada pemerintah? Apakah memprioritaskan kepada membasmi KKB,
kemudian ada lagi catatan menyangkut masalah isu HAM dan sebagainya. Ataukah memang ya udah KKB harus diberantas masalah HAM kemudian. Nah, tentu itu saya juga ingin menginginkan agar peta keberpihakan negara-negara sahabat itu sebesar apa sih? Ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan lagi menyangkut masalah PNBP. Saya mengangkat soal PNBP ini yang kurang lebih 205 miliar yang katanya di sini menurut penjelasan tidak bisa digunakan karena ada peraturan-peraturan Menteri Keuangan bagaimana untuk mencairkan PNBP tersebut. Setahu saya, Bu Menteri, PNBP yang berada di setiap kementerian itu ada kebijakan dari Menteri Keuangan untuk bisa dipakai secara langsung. Mengapa saya mengusulkan ini supaya bisa diberikan opsi untuk dipakai langsung, karena kami mendukung agar kegiatan dan aktivitas KBRI kita sebagai yang terdepan di dalam membesarkan dan aktualisasikan negara kita di luar negeri itu sangat penting sekali. Sehingga tidak menjadi alasan bagi suatu negara yang sebesar Indonesia bahwa anggaran itu menjadi salah satu barrier di dalam hal mencapai objektif yang kita inginkan. Saya pikir itu Bu Menteri, sekali lagi terima kasih dan terus terang aja saja bahwa besar harapan kami insya Allah perhatian kita kepada KBRI kita itu lebih ditingkatkan khususnya untuk local staff. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.